Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Putra Purwanto dengan NIM 235111169. Di sini saya dari kelas Teknik Pelaksanaan Perkerasan dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait untuk kuliah lapangan kemarin karena saya berhalangan hadir pada kuliah lapangan pada waktu itu. Yang di sini saya ingin membawakan isu terkait pelaksanaan perkerasan beraspal pada Tol Jogja Solo. Ya, lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada persiapan pekerjaan, yang dimana pada persiapan pekerjaan ini yaitu yang pertama kita harus mobilisasi alat berat yaitu seperti AMP, finisher, roller, dan dump truck. Dan untuk selanjutnya itu adalah pembersihan area kerja dan pemeriksaan elevasi dan cross section. Setelah itu ada penentuan titik kontrol dan cross section. Dan setelah melakukan hal itu, yaitu kita akan melanjutkan ke uji kepadatan tanah dasar. Ya, di mana yang selanjutnya ini adalah di pekerjaan tanah dasar atau subgrade. Yang dimana pada pemadatan tanah dasar ini merupakan langkah penting untuk memastikan stabilitas dan daya dukung jalan tol. Yang dimana proses ini uh, yang pertama itu adalah sebelum dilakukannya hot mix, tanah dasar harus memenuhi terdapat beberapa parameter, yang dimana parameternya itu adalah kepadatan minimum kurang dari 95% MDD, dan CBR sesuai dengan desain, permukaan rata dan bebas lumpur, serta pemeriksaan longitudinal dan cross slope. Dan setelah itu pada tahap selanjutnya yaitu ada LPA kelas yaitu lapis pondasi agregat, yang dimana proses penghamparan LPA kelas agregat itu sangat penting untuk memastikan kekuatan stabilitas jalan tol. Yang dimana pada saat pekerjaan lapis pondasi ini yaitu menghamparkan agregat menggunakan grader. Selanjutnya itu adalah prime coat, yang dimana ini adalah pelapis aspal emulsi. Yang pada lapis aspal emulsi ini adalah lapisan awal yang diterapkan untuk mengikat agregat dan memastikan keterikatan yang baik antar lapisan aspal dan permukaan di bawahnya. Yang dimana pada prime coat tersebut itu diletakkan pada lapis di atas lapis LPA, dan fungsinya itu untuk mengikat permukaan dan menahan debu, dan waktu keringnya itu sekitar kurang lebih 6-24 jam. Dan ini dilakukan sebelum penghamparan lapisan AC, dan fungsinya untuk memastikan bonding atau lekatan antar lapis. Setelah itu adalah T-coat, yang dimana perekat antar lapisan, yang dimana T-coat adalah lapisan perekat yang penting dalam proses perkerasan aspal, memastikan ikatan kuat antar lapisan aspal untuk ketahanan yang optimal. Setelah itu ada SCBC lapis aspal pengikat, yang dimana di sini adalah proses penghamparan. Ya, pada proses penghamparan sendiri ini adalah untuk dilakukan pemadatan setelah pemadatan subgrade. Untuk penerapan lapisan binder ini yang sangat penting untuk kekuatan dan stabilitas struktur perkerasan jalan. Yang dimana kita untuk yang melakukan tahapan ini adalah material produksi di AMP suhu kurang lebih 150-165 derajat. Dan diangkut di dump truck dalam keadaan tertutup, serta dioles T-coat dan dilampir aspal finisher, dipadatkan tandem roller dan PTR. Tujuannya yaitu untuk lapis pengikat struktur dan tebal umumnya yaitu 5-7 mm. Selanjutnya itu adalah SCWC lapisan permukaan aspal, yaitu yang dimana penghamparan SCWC. Yang pada proses SCWC ini adalah tahap akhir dalam perkerasan beraspal yang memastikan permukaan jalan halus
dan kuat untuk mendukung lalu lintas kendaraan efektif. Yang di mana pada pengaman ACWC ini adalah, lapis aus atau lapis yang digunakan pada lapis aus atau lapis permukaan jalan. Pada prosesnya sendiri itu adalah, material suhu hampar kurang lebih 140 sampai 150 derajat celcius. Untuk finishing-nya menggunakan finisher, pemadatan akhir dengan tandem roller, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan suhu, ketebalan, kerataan, dan kepadatan. Fungsinya itu untuk menahan beban kendaraan, lapisan yang kontak langsung pada roda, dan memberikan kenyamanan pada pengendara. Dan selanjutnya itu adalah QC atau QA, kontrol kualitas, yang dimana pada jaminan kualitas material tersebut untuk memastikan bahwa semua material aspal yang digunakan memenuhi standar kualitas. Pengujian juga dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi dan keamanan selama pelaksanaan perkerasan beraspal. Dan yang selanjutnya adalah keselamatan kerja, yaitu yang dimana sangat penting dalam pekerjaan ini, yaitu untuk keselamatan dan kesehatan pekerja adalah untuk kunci mencegah kecelakaan di lokasi proyek. Penerapan protokol K3 ini menjalin keselamatan kerja dan memastikan proses konstruksi berlangsung dengan efektif. Yaitu pada K3 ini kita harus menggunakan APD, yaitu yang dimana kita harus melengkapi helm, rompi, sepatu, dan sarung tangan. Dan, dilakukan juga untuk alat beratnya itu adalah terdapat pengaturannya juga dan safety line-nya juga, dan rambu proyek, dan, dilakukannya briefing sebelum, turun ke lapangan, serta mengatur lalu lintas selama pekerjaan. Dan, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada, eee, pekerjaan tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.